Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan dan rekan kita semua yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zeri Pramesti selaku CEO PT Indofood Sukses Makmur yang akan memperkenalkan serta mempresentasikan terkait profil bisnis Indofood Sukses Makmur. Adapun beberapa hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama, sejarah Indofood, kedua, visi misi and values Indofood, ketiga, segmen bisnis Indofood, dan yang terakhir, brand produk Indofood. PT Indofood Sukses Makmur atau yang kita kenal Indofood merupakan perusahaan produsen beragam jenis makanan dan minuman yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudiono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Dan pada tanggal 5 Februari 1994 berubah menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga ke mancanegara lainnya, seperti Australia, Asia, dan Eropa. Untuk kantor pusat Indofood berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 21 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Indonesia. Sedangkan untuk pabrik dan perkebunan anak perusahaan lainnya berlokasi di berbagai tempat Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Malaysia. Visi, misi, and values yang ada di Indofood, visi perusahaan yaitu perusahaan Total Food Solutions. Misi yang telah ditetapkan yaitu pertama, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Yang ketiga, memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keempat, memberikan stakeholders values secara berkesinambungan. Lalu untuk nilai atau values yang telah ditetapkan yaitu dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas. Kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai suatu keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Segmen bisnis yang ada di Indofood yaitu sejak 2 dekade terakhir, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions, yang dimana kegiatan operasionalnya itu mencakup seluruh proses produksi makanannya. Dan kini pula Indofood telah dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Oleh karena itu, Indofood memperoleh manfaat dari skala ekonomis yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis atau grup yang saling melengkapi sebagai berikut. Pertama, produk konsumen bermerek atau Indofood CWP yang didukung oleh kekuatan merek-merek produknya dan dijalankan oleh PT Indofood Sukses Makmur CWP Tbk. Yang kedua, Bogasari merupakan pabrik penggilingan gandum terbesar di dunia dan grup ini memproduksi tepung terigu dan pasta, lalu didukung oleh unit perkapalan dan kemasan. Ketiga, ada agribisnis yang merupakan kegiatan utamanya itu meliputi penelitian dan pembudidayaan hingga pemasaran minyak goreng, margarin, dan shortening. Yang keempat, ada distribusi. Melalui jaringan distribusi inilah, grup ini mendistribusikan sebagian besar produk Indofood serta anak perusahaan lainnya. Lalu, mengenai brand produk Indofood, yaitu sejak perusahaan pertama kali listing alias IPO pada bulan Oktober 2010, harga perdana 5.395 per saham sebelum stock split atau setara dengan 2.697 sesudah stock split. Seperti yang kita tahu bahwa Indofood telah menjadi salah satu perusahaan paling besar dan populer di Indonesia melalui satu produknya dan hanya produk itu saja, yaitu mie instan dengan merek Indomie, yang menjadi salah satu produk mie instan paling enak di dunia dan harganya terbilang paling murah sehingga pangsa pasarnya tidak terbatas. Dari kesuksesan Indomie inilah kemudian Indofood mengembangkan berbagai macam produk brand bermerek lainnya di luar mie instan seperti susu, penyedap rasa, makanan ringan, minuman, dan lain-lain. Baik, lalu untuk mengenai laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2020 akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Pramesti Regita Cahyani. Saya selaku Accounting Manager di PT Indofood Sukses Makmur. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur di tahun 2020. Di tahun 2020 ini,
merupakan tahun yang sangat berat bagi perekonomian global. Akan tetapi, PT Indofood berhasil membukukan kinerja yang lebih baik di tahun 2020 dengan meraih peningkatan penjual 6,7% dan margin EBIT 15,8%. Berikut ini beberapa bagian keuangan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama penjualan neto. Penjualan neto yang meningkat di tahun 2020. Perseroan pembukuan penjualan neto konsolidasinya sebesar 81,73 triliun di tahun 2020. Ia meningkat 6,7% dari tahun sebelumnya atau tahun 2019. Di tahun 2019 ia hanya mencapai sebesar 76,59 triliun. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan penjualan di seluruh grup. Yang kedua adalah laba bruto dan laba usaha atau EBIT. Seiring kenaikannya penjualan, laba bruto meningkat 17,8% dari 22,72 triliun di tahun 2019 menjadi 26,75 triliun di tahun 2020. Di total beban operasi meningkat karena adanya kenaikan beban penjualan, distribusi dan administrasi, serta lebih rendahnya laba dari nilai wajar aset geologis. Meskipun total beban operasional mengalami peningkatan, EBIT tumbuh 31,1% menjadi 12,89 triliun di tahun 2020 dari 9,83 triliun di tahun 2019. Dan margin EBIT naik menjadi 15,8% dari 12,8% di tahun 2019 karena kinerja operasional yang lebih baik. Yang ketiga yaitu ada total aset. Total aset meningkat di tahun 2020. Ia mencapai 163,14 triliun. Ia naik 69,6% dari 96,20 triliun pada tahun 2019. Total aset ini terdiri dari total aset lancar dan tidak lancar. Yang keempat atau yang terakhir ini ada total ekuitas. Di tahun 2020, total ekuitas ini mencapai 79,14 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2019. Ia hanya mencapai 54,20 triliun. Kenaikan ini karena adanya kenaikan kepentingan non-pengendali dan laba yang dihasilkan di sepanjang tahun 2020 dikurangi dengan pembayaran dividen. Baik, itulah laporan keuangan yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya ada pembahasan tentang pengenalan produk dari PT kami yang akan dibahas oleh Fitri Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rahmawati. Saya seorang sales dari perusahaan PT Indofood Tbk. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Saya ingin menceritakan sedikit tentang perusahaan PT Indofood Tbk. PT Indofood Tbk merupakan produsen mie instan di Indonesia yang memproduksi mie instan dengan 40 cita rasa dan beberapa merek. Indomie pertama kali diluncurkan pada tahun 1982 dan telah merambah di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Australia, Inggris, Timur Tengah, dan Cina. Produk Indomie memiliki komposisi seperti tepung terigu, minyak sayur, tepung tapioka, garam, penantap, pengatur keasaman, mineral, pewarna, dan ada antioksidan. Indomie juga memiliki kualitas yang baik dengan beberapa nilai, yaitu mie-nya yang kenyal, tidak mudah putus, daya penyerapan air rendah, memiliki daya simpan lama, dan memiliki kadar gizi tinggi. Lalu Indomie juga diminati oleh banyak kalangan masyarakat, bukan hanya orang dewasa dan remaja saja, bahkan anak-anak pun menyukai Indomie, karena Indomie memiliki cita rasa yang begitu banyak, seperti Indomie goreng Aceh, Indomie goreng rendang, Indomie goreng pedas, ada mie soto, mie bawang ayam, dan mie kari ayam. Dari situlah Indomie terus menciptakan inovasi-inovasi baru supaya
kita bisa memenuhi keinginan masyarakat dan kita bisa mengetahui apa yang diminati oleh masyarakat. Kita sebisa mungkin untuk memenuhinya. Harga satuan Indomie itu sudah murah dan tidak akan menguras kantong rekan-rekan karena harga satuan Indomie kita bandrol dengan Rp3.000 dan harga satu dus yang berisi 40 piece itu kita bandrol dengan Rp98.000. Di mana sih kita bisa membelinya? Nah, PT Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia. Telah merambat hampir ke seluruh kepulauan Indonesia. Indomie sudah ada. Lalu pemasaran yang dilakukan di mana saja? Ada di supermarket, minimarket, pasar tradisional, dan warung kelontong. Di situ kita bisa membelinya. Lalu perusahaan kita juga mempromosikan produk Indomie ini seperti di tagline, sponsor acara, iklan TV, agar produk yang kita keluarkan semakin dikenal oleh kalangan masyarakat. Dan agar produk yang baru kita keluarkan juga bisa diketahui oleh masyarakat. Jadi disitulah kita bisa mempromosikannya. Oke? Mungkin segitu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih atas rekan-rekan yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Handayani. Saya selaku HRD di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini saya ingin memberi beberapa penawaran pada Bapak Ibu sekalian terkait kerjasama dengan perusahaan kami. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki orientasi pasar, di mana produksi yang dilakukan disesuaikan dengan permintaan pasar. Produksi itu sendiri bersifat mass production, yaitu memproduksi secara massal atau dalam jumlah banyak sekaligus. Kemasannya pun jarang berubah, sehingga dapat menjadi ciri khas dan mudah diingat bagi masyarakat. Kemudian demografi. PT Indofood menargetkan konsumen dengan rentang usia di atas 3 tahun, karena akan kurang pantas jika anak di bawah 3 tahun mengkonsumsi makanan instan. Mereka membutuhkan asupan yang lebih bergizi. Jika dilihat dari jenis kelamin, produk Indofood bisa dikonsumsi baik oleh pria maupun wanita. Dan jika dilihat dari segi penghasilan, produk Indofood memiliki harga yang sangat terjangkau, sehingga bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Selanjutnya, geografi. Produk-produk Indofood tidak hanya dipasarkan di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Hong Kong, hingga Taiwan. Selain itu, produk-produk Indofood juga telah menjangkau di negara-negara wilayah Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika. Selain memasarkan produk, PT Indofood juga memiliki sejumlah pabrik di beberapa negara seperti di Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, Suriah, dan Mesir. Analisis SWOT PT Indofood. Yang pertama, strength atau kekuatan. PT Indofood memiliki banyak anak perusahaan, memiliki SDM yang besar, dan memiliki brand yang sudah dikenal lama oleh masyarakat. Selain itu, produk-produknya pun telah merambah ke luar negeri. Tentunya selain kelebihan, ada juga kekurangan, yaitu terlalu banyaknya brand yang dikeluarkan, terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat, dan produk yang menggunakan MSG. Lalu peluang. Pertumbuhan pasar yang terus meningkat, memanfaatkan e-bisnis, lakukan ekspansi ke luar negeri, dan join dengan perusahaan yang memiliki produk sejenis. Yang terakhir, ancaman. Ketatnya persaingan yang dilakukan oleh pesaing, tidak fokus terhadap satu jenis produk, terus dihadapi dengan pesaing-pesaing baru dengan produk yang sejenis, dan kemungkinan adanya larangan penggunaan MSG dan jenis zat-zat lainnya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah meraih berbagai penghargaan, salah satunya yaitu People of the Year 2020, Teropong CSR 2020, Indonesia Best Corporate Sustainability, dan masih banyak lagi. Bentuk penawaran yang kami tawarkan di sini yaitu sebagai distributor dan sebagai investor. Kami dapat menyediakan stok produk untuk Anda distribusikan jika Anda berminat untuk menjadi distributor kami. Dan karena sistem mass production yang kami terapkan, tentunya kami memerlukan SDM yang besar dan mesin-mesin canggih dalam proses produksinya. Maka dari itu, kami membutuhkan investasi Anda untuk membeli lebih banyak mesin canggih guna meningkatkan produktivitas. Anda bisa menginvestasikan dana mulai dari Rp500 juta dan kami akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari laba bersih setiap tahunnya. Sekian presentasi dari kami, selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ini. Jika Anda berminat untuk menjadi distributor maupun investor, silakan hubungi nomor di bawah ini.
hasilkan sebanyak yang Anda bisa, hemat sebanyak yang Anda bisa, investasikan sebanyak yang Anda bisa, dan berikan sebanyak yang Anda bisa, kata John Wesley. Sekian, terima kasih.